Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro, YPMAK, pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, pada Jumat, 24 Juni 2022, menggelar workshop pembahasan 16 aset non-kritikal di salah satu hotel di Timika. Workshop sendiri dihadiri langsung oleh Direktur YPMAK Fedian Magal, Wakil Direktur Grand Making Yohan Wambrau, Sekretaris YPMAK Johana Saidui, Bendahara YPMAK, Ramlon Marbun dan para Kepala Divisi Program dan Monef maupun Kepala Divisi Pendukung. Wakil Direktur Grand Making YPMAK, Yohan Wambrau mengatakan, YPMAK memiliki beberapa aset, baik yang kritikal maupun non-kritikal. Dari aset-aset itu konsultan YPMAK terkait dengan aset-aset sudah melakukan pendataan. Khususnya aset-aset non-kritikal milik YPMAK. Tujuan pertemuan atau workshop hari ini yang pertama adalah bagaimana rencana aset-aset ini berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, berdasarkan tujuan penggunaannya, berdasarkan manfaat ke depan, kami mengatur aset-aset ini. Yaitu hari ini target dari workshop ini menghasilkan rekomendasi. Nanti setelah ada rekomendasi, kemudian dilakukan workshop lagi secara keseluruhan, digabungkan dengan aset-aset kritikal, 7 aset kritikal yang sudah kami workshop dan menghasilkan rekomendasi. Langkah selanjutnya adalah bagaimana rencana untuk mengatur dan rencana untuk bagaimana mengelola aset-aset tersebut. Jadi kalau semua itu sudah selesai, tentu akan menghasilkan dokumen sebagai dasar untuk membuat satu manajemen pengelolaan aset, di mana ada pedoman dalam mengelola aset-aset tersebut. Itu yang menjadi tujuan atau sasaran dari workshop ini. Selanjutnya setelah ada hasil ataupun rekomendasi, maka bagaimana rencana untuk mengatur dan mengelola aset-aset, sehingga nantinya menghasilkan dokumen untuk membuat suatu manajemen pengelolaan aset. Pak John, bisa dijelaskan 16 aset non-kritikal itu apa dan kenapa disebut aset non-kritikal? Apa dan perbedaan dari aset kritikal itu apa? Iya. Jadi aset kritikal itu aset-aset yang berkaitan langsung dengan program. Oke. Berkaitan langsung dengan program. Contohnya aset kritikal itu seperti Taruna Papua, gedung atau asrama, dan itu berkaitan langsung, dan itu kenapa kami sebut kritikal, karena pendidikan itu tidak bisa terpisah dari aset-aset atau gedung yang ada. Nah, kalau non kritikal itu sebagai contoh asrama di Singa, karena itu bukan milik YPMAK. YPMAK hanya membangun fasilitas, tanah itu adalah tanah masyarakat. Contoh, jadi itu kenapa kami pisahkan, supaya dalam membuat rekomendasi itu bisa jelas. Nah, contoh, kalau SATP itu YPMAK punya, jadi kami bisa tentukan menebit siapa saja yang bisa mengelola pendidikan di sana dan menggunakan itu. Tetapi kalau misalnya tadi contoh yang kritikal asrama di Banti, ya kami bangun, tapi tidak bisa. Nah, rekomendasi ke depan kemungkinan adalah kami serahkan kepada
masyarakat situ karena itu hak masyarakat, atau diserahkan ke pemerintah. Contohnya seperti itu. Adapun 16 aset non-kritikal tersebut adalah sekolah dan asrama Salus Populi SP3, asrama Putri Kokonao, sapi dan kandang sapi di Akimuga, guest house dan 2 rumah ex Unipa di Akimuga, 2 unit rumah di Waena dan Dok 5 Jayapura. Ruko dan gudang grosir di Jalan Hasanuddin dan SP1, klinik terapung di Pelabuhan YPMAK, ex asrama Jila di Jalan Bambu Kuning, asrama Salus Populi di Jalan Ahmad Yani, fasilitas pengembangan peternakan babi kilo 7, kantor 1 dan 2 Jalan Ahmad Yani. Kantor 3 dan 4 Jalan Yosudarso, lahan kosong ex Rumah Sakit Banti, lahan kosong di Perumahan YPMAK, lahan kosong di Jalan SP5, dan ex Pelabuhan Hiripau, serta 2 unit kapal. Selanjutnya setelah ada hasil ataupun rekomendasi-rekomendasi, maka bagaimana rencana untuk mengatur dan mengelola aset-aset? Sehingga nantinya menghasilkan dokumen untuk membuat suatu manajemen pengelolaan aset.